Assalamualaikum rekan-rekan semua. Kali ini kita akan memperkenalkan tungku untuk gula ya, atau pawon ini ya. Jadi untuk pawon ini juga sangat mempengaruhi dalam proses membuat gula ini ya. Baik, sebelum kita lanjut, kita lihat dulu apinya ya. Api dari pawon ini. Nah, ini apinya seperti ini ya. Jadi slow men. Nah, begitu mungkin ya. Nah, ini kayu yang disusun tadi ya, sudah jadi bara semua ya. Kita melihat dari kamera ini untuk apinya ini kecil ya, tetapi sebenarnya ini apinya besar ya. Dan bisa kita lihat dari air nira itu mendidih ya. Kita tes langsung, kita cek ya. Nah, untuk pawon ini ya, di tempat saya sudah biasa itu ada 2 ya. Jadi wajannya itu pakai 2 seperti ini. Jadi depan dan belakang, dengan di tengahnya itu ada lubang ya. Nah, tentunya lubang ini untuk menuju ke belakang ya, berada di daerah sini. Nah, daerah sini nyambung. Nah, ini yang dinyatakan dengan pawon yang bagus ya. Ini bagian belakangnya. Jadi air nira yang bagian belakang ini juga harus tetap mendidih, apalagi yang di depan ya. Nah, ini yang di depan. Ini sebenarnya untuk matang itu masih lama ya, tetapi saking kencangnya api, dan ini kita lihat sepertinya sebentar lagi akan matang ya. Padahal ini masih lama ya. Kalau di sini namanya ini seperti nyengka lah, padahal ini dari dampak kencangnya mendidih ya. Kencangnya mendidih air nira ini yang ditimbulkan oleh api ya. Nah, ini yang disebut pawon atau tungku gula ya, yang ada atau yang digunakan oleh saya. Jadi hasilnya depan mendidih, belakang pun bisa mendidih ya. Nah, itu yang disebut dengan pawon yang bagus. Pawon ini bisa keteteran ya sama yang manjat kelapanya ya, karena saking kencangnya. Ini belum apa-apa, ini masih bisa digas lagi. Kalau ingin kencang lagi mendidihnya ya, kita masukkan aja kayunya ya. Ini pakai sabut kelapa. Ini bisa ngegas lagi mendidihnya, belakang juga bisa lebih kencang kalau dimasukin kayu yang baru ya. Ini hanya sekedar arang ya, kalau arangnya saja bisa mendidih seperti itu ya, apalagi kalau ada apinya menyala. Nah, ini jadi mula-mulanya pawon ini yang buat itu orang Jawa Tengah, untuk jenis pawon yang seperti ini ya. Jadi ada ekornya lah istilahnya ke belakang, tapi ketika itu orang Jawa Tengah membuatnya gagal dan hanya, jadi istilahnya gagal itu mendidihnya tidak kenceng ya, tidak kenceng seperti yang barusan, karena ada kesalahan sedikit dari lubang dari tembusan depan ini ke belakang itu terlalu kecil. Nah, akhirnya tidak mendidih dengan kencang, cuma anget aja ya. Waktu itu pertama kalinya orang Jawa itu yang buat pawon model seperti ini atau tungku seperti ini. Kemudian kita ikuti dengan memperbesar lubang dari tembusan depan ini ya, yang ke belakang untuk wajan atau kuali yang di belakang. Akhirnya alhamdulillah mendidihnya menjadi kencang.
Nah itu ya, mungkin untuk rekan-rekan yang ingin mencoba membuat pawon ini, usahakan bagian tembusan dari apa wajan depan ini ke belakang itu agak diperbesar. Misal ukurannya 20 cm kali 15 untuk lubangnya ya. Nah itu untuk ukurannya. Silahkan rekan-rekan kalau seandainya ingin mencoba ya. Kita lihat dari mendidihnya ini ya. Nah ini ya mendidihnya. Seandainya kita kalau mau ngegas ya, nambah speed bisa itu ya. Tambahin lagi kayunya jadi lebih kencang dia mendidihnya. Nah ini yang depannya aja sudah membludak-bludak. Nah itu manfaatnya, ini akan bisa lebih cepat ya dalam proses pematangan gula ya, dari walaupun itu dari air nira murni ya, tidak ada campuran apa-apa ya. Ini bisa 6 jam ya kalau digas terus ya. Kalau saya bisa 6 jam ini. Asal modelnya seperti ini ya. Model pawonnya atau model tungkunya ya. Nah, jadi depan belakang itu wajib mendidih. Dan jika kita diamkan ya, ini yang belakang pun bisa menjadi matang ya. Matang bisa dicetak ya, dalam artian itu bisa dicetak sama seperti yang di depan ya mendidihnya ya. Jadi matang lah istilahnya, jadi ya matang aja air niranya ya. Nah begitu kira-kira. Ini karena ada asap jadi kurang jelas juga ya untuk melihat dari mendidihnya itu ya. Kalau bahasa Jawa itu umem. Itu besar sebenarnya. Jadi untuk pawon atau tungku gula seperti ini ya, di tempat saya itu sudah terbiasa ya, biasanya begini, karena untuk hasil gulanya pun untuk daerah saya itu rata-rata ya di atas 10 kilo 10 kilo, bahkan kalau yang ada punya pekerja itu bisa mencapai 40 kilo ke atas ya yang punya pekerja ya. Jadi pekerjanya itu memanjat pohon kelapa ya, atau menyadap ya. Nah seperti ini, depan belakang, depan mendidih, belakang pun harus mendidih biar lebih cepat pematangannya. Untuk proses pematangannya lebih cepat, bisa lebih cepat, karena otomatis kalau mendidih yang belakang itu air niranya akan menyusut, apalagi yang depan ini ya pasti akan menyusut, dan itu akan segera mempercepat kematangan gula ini ya. Nah mungkin hanya itu saja untuk mengenai pawon yang ada di daerah saya atau di Pangandaran ini ya, yang biasa digunakan oleh penderes atau penyadap. Ini pawon yang andalannya lah istilahnya ya. Jadi depan belakang. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.